Nah, kiko na. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa ala alihi wa ashabihi wa masobi zulam, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, ikhwan semua yang saya hormati, pertemuan malam hari ini saya akan menyampaikan pertanyaan dari ikhwan atau permintaan dari ikhwan terkait dengan bulan Ramadan yang terakhir. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, memang bulan Ramadan itu dibagi 3 bagian. Yang 10 hari pertama adalah rahmat. 10 hari yang kedua adalah pengampunan, maghfirah. Yang 10 hari yang ketiga itu adalah pembebasan dari siksa api neraka. Maka dari itu, saudara-saudara yang saya cintai, yang saya hormati, marilah kita sepenuhnya luangkan waktu untuk menjelang akhir-akhir bulan Ramadan dengan ibadah yang tulus, ibadah yang penuh ikhlas lillahi ta'ala. Karena kita tidak tahu apakah kita akan sampai mengalami di bulan Ramadan yang akan datang. Untuk itu, mari akhir-akhir bulan Ramadan ini kita gunakan sepenuhnya, sekuatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita banyak-banyak membaca tasbih, kita banyak-banyak membaca istighfar ampunan kepada Allah. Kita lakukan sholat tambahan, sholat sunat 2 rakaat atau 4 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca surat Al-Ikhlas 7 kali. Setelah salam, perbanyak tasbih, perbanyak istighfar. Insya Allah nanti kita mendapat pembebasan dari api neraka. Saudara-saudara yang saya hormati, sebelum kita menjelang 10 hari yang terakhir di bulan puasa, kita akan menyaksikan, melihat malam nuzulul Quran. Malam-malam di mana Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita menjelang menghormati malam nuzulul Quran? Cara yang bagus untuk menghormati menjelang datangnya nuzulul Quran, 1, kita harus membaca Al-Quran kalau bisa dengan maknanya. Contoh, kita ada surat-surat Yasin di masjid, surat Yasin di musola, bahkan di rumah juga banyak, lebih dari 1. Kita baca surat Yasin bersama arti atau maknanya. Insya Allah kalau kita menghormati
malam nuzulul Quran dengan membaca Al-Quran disertai dengan maknanya, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, Al-Quran turun kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jumlahnya 30 juz, 114 ayat dan 6.666 surat. Al-Quran itu di samping sebagai mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu penuh dengan peringatan, perintah, peringatan larangan, mengandung sejarah, hikayah, cerita, menerangkan halal dan haram untuk kita jalani di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya orang Islam saja yang mempunyai kitab suci. Kita juga harus menghormati orang-orang Nasrani juga punya kitab yang dia sucikan katanya, namanya kitab Injil. Orang Yahudi punya kitab suci, namanya Taurat. Orang Hindu punya kitab suci juga, namanya Weda. Bahkan orang-orang Jawa aliran kebatinan pun dia mempunyai kitab suci ataupun kitab yang disucikan, namanya Serat Sentani atau Hikayat Jati atau Darmo Gandul. Kita tidak boleh menghina, kita harus saling menghormati di dalam malam nuzulul Quran besok. Yang penting kita itu yakin dengan adanya turunnya kitab suci Al-Quran, kita jadi bisa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada kehidupan sesudah mati. Kita hidup, mati, nanti ada hidup lagi di alam kelangsungan atau alam sana di akhirat. Di samping di dunia ada kehidupan nanti di akhirat yang sana kekal, bako sangat kekal. Saudara-saudara yang saya hormati, mengapa Al-Quran itu bisa kita yakini sebagai dasar hidup kita untuk beramal sehari-hari, way of life kehidupan kita? Karena Quran sampai saat ini belum ada yang bisa membuat satu tandingan isi Al-Quran. Selama 14 abad lamanya sampai malam ini belum ada orang satupun yang bisa membuat kata-kata seperti indahnya kitab suci Al-Quran, indahnya ayat-ayat suci Al-Quran. Banyak orang-orang dahulu, orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa itu adalah kata-kata karangan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, seandainya Quran itu dari kamu, bukan dari aku Allah, pasti orang lain seperti kamu bisa membuat ayat-ayat seperti ini." Tapi nyatanya sampai saat ini belum ada orang satupun yang bisa menandingi membuat satu kata di dalam ayat-ayat Al-Quran. Pernah dulu
Muzaimah Al-Kadzab mengarang kitab Al-Quran. Mengarang seperti menyerupai kitab suci Al-Quran. Muzaimah Al-Kadzab itu mengarang ayat Quran. Contoh Al-Fil, mawal fil, wa ma adro kamal fil, lahu kuntun fil, walahu fil kabeh. Muzaimah Al-Kadzab dulu mengarang kitab fil. Apakah itu gajah? Apakah itu gajah? Apakah kamu gajah? Gajah adalah yang mempunyai telalai panjang dan juga mempunyai buntut. Tidak diterangkan seperti itu pun semua manusia tahu kalau yang namanya gajah itu adalah yang punya telalai panjang dan punya ekor yang panjang. Tidak ada gunanya karena tidak diterangkan, tidak dikasih tahu pun orang tahu. Saya pernah dulu waktu di pesantren di Aba Yunus itu, waktu itu saya itu ngaji kitab Tankehul Qauli. Aba Yunus pas itu menerangkan ada seorang yang mengarang kitab namanya kitab Marmut, lucu sekali. Kesepuan nerangna menyampaikan kitab Marmut dengan ketawa. Contoh Al-Marmut utawi kang aran marmut iku laisa ora ana lahal kadue marmut apa al-buntutu buntut. Marmut niku sing orte buntut. Watok muhu utawi panganane marmut iku rumput. Wasak ruhu utawi rambutnya marmut iku, nah itu ketawa semua itu. itu di pesantren saya pernah ngaji ke Aba Yunus seperti itu diterangkan. Makanya saudara-saudara yang saya hormati, Al-Quran itu sampai sekarang terjadi mulus, tidak ada campur tangan dari siapapun, tidak ada intervensi pendapat dari manapun, khusus ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya kitab suci, di samping kitab suci itu sebagai mukjizat wahyu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu jelas isinya, tidak ada intervensi dan selalu benar. Contoh di Al-Quran itu menerangkan Allah itu satu. Semuanya tetap satu kitab menerangkan Allah satu, Allah Esa. Kalau kitab lain ada yang mengatakan Allah satu, di ayat-ayat lain mengatakan Allah tiga. Ada Allah ini, ada Tuhan ini, Tuhan ini. Di samping itu di kitab Al-Quran antara ayat 1 dan ayat lain, antara surah 1 surah selalu ada kebersamaan, tidak ada pertentangan satu apapun. Kalau di sini boleh, di sana juga boleh. Kitab-kitab lain satu boleh, satu sana lagi buat kita buat lamban lagi tidak boleh. Yang satu menerang Tuhan satu, di sisi lain menerang Tuhan dua ataupun tiga. Itu insya Allah tidak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia di alam bumi ini, manusia sebagai hamba Allah. Kita punya pemikiran, kita punya akal, kita punya panutan yang bisa kita percaya, yang bisa kita sampai sandatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sanad guru kita sampai Muhammad
Nabi kita Jibril sampai Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat di mana saja berada yang saya hormati, marilah di dalam menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan, perbanyakkanlah baca Quran, perbanyakkanlah sholat sunat, perbanyakkanlah membaca tasbih, perbanyakkanlah membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Insya Allah 10 hari terakhir ini, setelah kita mendapatkan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua mendapatkan maghfirah, pengampunan, 10 hari yang ketiga kita mendapatkan pembebasan dari api neraka. Seandainya kita sudah diberi pembebasan oleh Allah dari siksa api neraka, saya yakin kita semua itu tidak akan masuk neraka. Di akhirat hanya ada 2, kalau tidak masuk ke neraka berarti kita masuk ke surga. Alhamdulillah. Karena kita harus menyadari bahwa umur kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakini bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang akhir sekali, yang kali ini kita alami dengan benar-benar, karena kita tidak tahu apakah bulan Ramadan yang akan datang, tahun yang akan datang kita akan mengalami atau umur kita sampai ke sana. Untuk itu marilah kita giatkan ibadah kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Semoga kita semua mendapat pembebasan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Sekian dulu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.